Nah, sekarang aku penasaran lagi. Kalau kamu disuruh lapor, ada kesempatan lapor, mau lapor soal apa nih? Pak, harga tiket pesawat mahal, Pak. Oh, Pak, harga tiket konser, Pak, boleh diturunin juga nggak? Langsung kita lapor kalau gitu ya. JIS, Pak, diperbaiki transportasinya. Wow, banyak banget ternyata. Nah, oleh karena itu pemirsa, berbagai pertanyaan ini apakah sebenarnya ini efektif ya untuk menjangkau aspirasi masyarakat. Nah, kami sudah bergabung, kali ini sudah ada pengamat politik, Ujang Komarudin. Kang Ujang, siang Kang. Selamat siang, Mas Anggi, Mbak Yohana. Selamat siang. Ya, Kang, kalau Kang Ujang pertama kali kalau dikasih kesempatan lapor langsung Wapres, apa yang mau dilaporin, Kang? Ya, kalau saya kan dosen nih kan. Ya, sesuai dengan keluhan dosen itu kan soal gaji yang rendah gitu. Nah, kemarin kan banyak dosen yang ke Komisi 10 DPR RI mengadukan nasibnya yang gajinya, yang terutama yang swasta ya di seluruh Indonesia, banyak yang masih di bawah UMR, masih 3 juta gitu. Jadi ya mungkin kesejahteraan dosen menjadi penting ya ke depan kalau secara pribadi gitu. Ya itu yang menjadi perhatian saya sebagai dosen. Boleh langsung, ini mumpung ada kesempatan berarti boleh langsung disampaikan nanti ya. Nah, Kang Ujang ngomong-ngomong, dari sudut pandang politik, apa yang ditempuh oleh Wapres ini dengan membuka ruang pelaporan ini menurut Anda bagus atau tidak ya? Ya kalau dalam perspektif pelayanan kepada masyarakat ya positif-positif saja, bagus-bagus saja. Walaupun seorang wakil presiden harus sampai sedetil itu mengurusi di lini bawah, lalu bawahannya gimana dong? Walaupun ini udah levelnya wakil presiden loh, Kang Ujang. Ya itulah maksud saya gini, apakah sudah dilaporkan kepada Pak Presiden gitu kan? Apakah ini sudah disetujui oleh Pak Presiden? Kan ini juga menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, ya sejatinya apapun yang menjadi kebijakan dan rumusan dari Wapres itu tidak boleh bertentangan dengan presidennya. Tidak boleh mendahului kebijakan presidennya. Oleh karena itu ya kita lihat apakah memang sudah disetujui oleh Pak Presiden atau belum, kita kan belum tahu. Tapi dalam konteks pelayanannya oke. Tetapi memang ini kan sebenarnya level-level biasa, level kepala daerah kan. Ini kan sebenarnya menyontek apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ayahnya dulu. Misalkan ketika menjadi gubernur di DKI dulu ya, Jakarta yang membuka layanan sejenis ini, semacam ini. Oleh karena itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana sebenarnya apakah koordinasi itu dijalankan oleh pihak istana sehingga tadi Mas Wapres gitu ya, Gibran membuka layanan itu sendiri. Misalkan apakah ini juga tidak percaya kepada menteri-menterinya? Apakah tidak percaya juga kepada pihak lain sehingga harus membuka layanan sendiri? Oh, mestinya kan layanan secara umum satu pintu misalkan istana yang dilakukan oleh Bapak Presiden kan. Mestinya kan seperti itu. Oleh karena itu kita tunggu saja nanti apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu. Apakah ini kebijakan pribadi yang tadi untuk membuka ruang kepada publik untuk memberikan aspirasinya ataukah seperti apa? Karena pasti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Wapres tentu harus dikoordinasikan dengan RI 1 begitu. Oke, Mas, berarti ada kemungkinan bahwa ini bisa dilihat sebagai curi panggung dalam tanda kutip gitu ke masyarakat? Ya kalau saya sih melihatnya begini ya, kalau saya sih kelihatannya Gibran ini persiapan pemilu 2029. Walaupun memang bisa jadi, mohon maaf publik mengatakan Kang Ujang terlalu jauh melihatnya. Lihat saja bagaimana misalkan Pak Mas Gibran langsung belusukan gitu ketika pasca dilantik. Lalu juga membagi-bagikan susu dan buku gitu loh. Agar dulu kan susu saja gitu ya, ada bukunya. Mungkin agar terlihat intelek kan begitu. Lalu memanggil menteri, jangan lupa. Kita tidak menyaksikan di zaman-zaman dulu itu ya, di pemerintahan yang lalu, Wapres secara terbuka memanggil menteri. Dan Gibran melakukan pemanggilan menteri itu ketika pasca dilantik. Dan saat ini tadi dia membuat kebijakan sendiri yang membuka tadi laporan di Istana Wapres ataupun melalui WA terkait dengan katakanlah persoalan-persoalan masyarakat. Kang Ujang, sebenarnya boleh tidak sih kalau Wapres langsung panggil menteri kayak gitu? Harus, ya inilah sebenarnya saya katakan tadi bagian daripada proses kelihatannya perjuangan ancang-ancang kira-kira untuk persiapan ke depan lah. Kira-kira begitu kalau saya melihatnya. Nah, Kang Ujang, tapi menurut Anda
apa yang dilakukan oleh Wapres ini, Mas Wapres, inovasi ini akan efektif tidak sebenarnya? Ya tergantung tuh begini, apakah tadi aspirasi itu hanya didiamkan, apakah aspirasinya hanya ditampung, ataukah aspirasinya seperti apa? Kalau aspirasinya itu menjadi sebuah solusi bagi masyarakat, ya itu akan efektif. Tetapi kan di kita ini kan banyak halangan-halangan dan hambatan birokrasi, hambatan sistem gitu ya, hambatan individu-individu yang ada di pemerintahan yang juga tanda petik ya banyak menghalangi aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu. Oleh karena itu kalau bicara efektif atau tidak tergantung dari solusinya. Apakah ada solusinya yang bisa diatasi atau tidak. Kalau nggak ada ya nggak efektif. Kalau hanya sekedar ditampung lalu didiamkan tidak menjadi solusi ya percuma saja. Oleh karena itu kita lihat, kita uji ke depan apakah memang itu tadi memberikan solusi atau tidak. Disitulah kelihatan efektif atau tidaknya sebuah kebijakan, termasuk yang dilakukan oleh Mas Gibran tersebut. Oke, Kang ditahan dulu Kang, kita coba lihat. Ini ada pendapat dari warga berkenan dengan dimulainya hari ini tempat pengaduan lapor Mas Wapres. Kita simak. Tunggakan SPP sekolah. Itu gimana, bisa diceritain dulu gimana? Sebelumnya tunggakan sekolah aku masih ada banyak, jadi nggak pernah dilunasin karena kurangan biaya, jadi nggak bisa diambil ijazah sama SKL-nya. Oke. Dengan adanya program lapor dari Mas Gibran ini gimana tanggapannya kamu sendiri? Semoga bisa diambil aja ijazah sama SKL. Dari Sulawesi Utara, dari Manado, kami melaporkan mengenai perdagangan orang yang dijual di Kamboja, dipekerjakan di scam dan judi online. Dengan adanya program lapor Wapres, Mas Wapres ini gimana tanggapan Bapak? Waduh, terima kasih sekali. Asalkan karena ini laporan saya adalah emergensi masalah nyawa orang, nyawa anak-anak bangsa kita. Saya berharap ini sudah bagus, tapi saya berharap segera ditindaklanjuti untuk laporan kami. Ya, ternyata disambut antusias oleh masyarakat ya. Kang Ujang, satu lagi saja, jika Anda dikasih kesempatan untuk memberikan catatan kepada Mas Wapres, hal-hal apa yang perlu diantisipasi dengan adanya kebijakan ini, apalagi di era digital, wah nggak kebayang semuanya akan banyak banget yang masuk nanti laporan-laporannya. Agar juga jangan sampai kemudian mengganggu prioritas tugas Wapres itu sendiri, Mas. Ya tentu ada tadi verifikasi ya, verifikasi data yang dilakukan oleh tim. Kan tidak semua laporan juga ditindaklanjuti. Pasti laporan-laporan itu ada yang direkomendasikan, ada yang tidak. Oleh karena itu saya sih melihat ketika Wapres, kata Mas Wapres membuka aduan ini, maka suka tidak suka ya tadi harus bekerja keras untuk memastikan verifikasi laporan itu. Karena kita tahu bahwa kan terkadang mohon maaf ya laporan tersebut misalkan yang masuk kalau persoalan-persoalan kenegaraan bolehlah, tapi kalau soal-soal individu gitu itu kan terkadang ada subjektifnya. Tetapi apapun itu tentu kita lihat saja perkembangannya apakah ini menjadi bagian daripada solusi atau menjadi bagian daripada masalah ke depan. Karena tadi kan harus dikoordinasikan dengan kementerian dan tentu Pak Presiden. Saya melihat bahwa tadi antisipasi dan verifikasi data itu menjadi penting, jangan sampai menjadi kontraproduktif yang mestinya berjalan dengan baik, tapi kenyataannya tidak. Oleh karena itu ya kita lihat bagaimana kinerja dari tim-tim Sekretariat Wakil Presiden dalam konteks memanage atau mengelola terkait dengan persoalan curhat ya dari warga atau dari masyarakat Indonesia begitu. Oke Kang, kita kasih waktu lah Kang ya, karena ini hari ini baru dibuka, kita kasih waktu lah untuk melihat nanti kinerjanya seperti apa begitu ya. Kang Nuhun Kang, terima kasih Kang sudah bergabung di Newsline hari ini. Terima kasih Kang Ujang Komarudin.